Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk para ayah, ini berarti 1, 2, 3, maju sampai sop 3. Fadhil. Pun diawali kali Pak Mahmudi niki. Monggo dilanjutkan yang lain. Baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabarakar rahman ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan rahmat, pagi yang penuh dengan kebahagiaan, marilah kita senantiasa selalu latihan. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk selalu bersyukur, ya. Melatih diri kita untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Ya. Merupakan sebuah kebaikan semuanya tanpa terkecuali. Entah itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang kita sukai, atau yang diberikan dari Allah adalah sesuatu yang tidak disukai, itu semuanya adalah baik. Sesuatu yang kita sukai menjadikan kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur, dan sesuatu yang kita tidak disukai kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih bersabar. Ya. Bersabar dan bahkan menerima atas segala ketetapan-ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebuah nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama kali seorang ayah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Percakapan seorang ayah yang diabadikan di dalam Al-Quran kepada anaknya. Yang pertama di atas tentang tauhid, yaitu adalah tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syukur kita kepada Allah
sejatinya itu adalah syukur kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha bijaksana. Maka rizki bukan tolak ukur, materi bukan tolak ukur daripada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, ya. Tetapi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat adalah apa? Bentuknya sebagai apa? Kebesaran kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatnya kelak di mana tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali pertolongan dari Allah, kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah, pagi yang semuanya sehat, yang hadir semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezekinya, sehatkan keluarganya, dan kemudian semoga langkah-langkah kaki antum untuk menuju majelis ilmu menjadi penyebab untuk dimudahkannya langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan suatu ilmu, dia bersungguh-sungguh dan kemudian dia betul-betul niat untuk talabul ilmi, sahhalallahu lahu tariqan, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagi yang tidak hadir, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, karena ya mereka sahabat-sahabat kita, ya ikhwan-ikhwan yang belum bisa hadir, pasti mereka memiliki udurnya masing-masing dan kemudian tidak bisa memaksakan untuk bisa harus hadir di dalam kajian ini, di dalam halaqah ini. Dan kita doakan dimudahkan urusannya, dan semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa bertemu dan bersua kembali di dalam lingkup ilmu yang semoga dibarokah Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 27 Rajab 1447 Hijriah. Dan sekarang sudah 29 Rajab ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, ya. Bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul persiapan dengan semaksimal mungkin, melatih diri kita agar menjadi orang-orang yang kemudian kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan dengan baik, ya. Agar ketika nanti kita tidak kemudian ngegas di bulan Ramadan 1 hari, 2 hari, 10 hari, oke, kemudian di pertengahan bahkan sampai akhir menjadi orang-orang yang loyo. Ya, kita dengan adanya bulan Rajab, ya, dengan adanya bulan Sya'ban, kita dilatih, ya, dilatih sama Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk syariat, bagaimana kita harus latihan betul-betul. Agar kita tidak blank kemudian ketika kita beribadah di bulan Ramadan, atau agar kita tidak menjadi Ramadaniyah, ya. Kaum-kaumnya orang Ramadan, maksudnya apa? Ibadah hanya bulan Ramadan, tetapi ketika di luar Ramadan
ibadahnya sudah tidak ada, ya. Maka mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan kepada kami pribadi dan kepada para ayah bunda sekalian untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sehat semuanya insyaallah ya. Untuk para ayah sehat, alhamdulillah. Para bunda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya bukan kami pribadi yang berada di sini karena ada suatu uzur yang tidak bisa dihalangi dari Ustaz Abdul Karim hafizahullah taala, yang mana tidak bisa hadir mengisi parenting pada pagi hari ini, tetapi tidak mengapa. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada para panjenengan semua ayah bunda yang dirahmati Allah. Dan semoga nasihat ini bisa bermakna buat kami pribadi dan bermanfaat buat antum semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi pada hari ini, belum lama kita mendengar kabar bahwa tentang kasus segerombolan anak muda di sebuah SMP atau SMA yang kemudian mengeroyok gurunya. Miris sekali melihat, Masya Allah ya, melihat pendidikan yang sekarang yang semakin hari semakin tiada adabnya dan kemudian bahkan hilang akal sehat. Seorang guru yang mana dia adalah seorang pioner umat, ya, pioner masyarakat yang ilmunya dinanti-nanti, dan kemudian di sekolahan menegur. Dan itu juga merupakan sebuah kewajiban guru untuk menegur muridnya ketika muridnya salah. Tetapi timbal balik muridnya sangat miris sekali, yaitu adalah gurunya dipukuli. Ini adalah gambaran bahwa sangat mirisnya pendidikan atau akhlak dan moral adab murid-murid hari ini. Mungkin hanya oknum ya, tetapi tetap ini adalah gambaran generasi sekarang ya, yang mana mereka kelak akan menjadi sebuah pemimpin. Terkecil mereka nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, atau mereka nanti akan menjadi pemimpin bagi masyarakat ya, bagi sebuah daerah. Maka Dr. Majdidnya menyatakan di dalam sebuah bukunya bahwa sekarang itu generasi hari ini, ya, generasi manusia hari ini, ya, mereka menghilangkan Tuhan, ya, mereka menghilangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan hasilnya kita tahu bahwa hari ini hilangnya adab di dalam kehidupan mereka. Maka ini adalah menjadi PR siapa? Ya, tentunya adalah PR kita sebagai pendidik yang ada di rumah, terlebih ya, yang menjadi sebagian besar persen untuk kedepannya buat anak-anak kita. Dan kemudian kita yang ada di sini, ya, lembaga pendidikan formal atau non formal yang mendidik anak-anaknya di sekolah. Ya. Maka kita paham betul tentang kita harusnya menanamkan adab yang baik buat anak-anak kita. Memang menanamkan adab itu bukan perjalanan 1 hari 2 hari,
bukan perjalanan yang sangat mudah, tetapi adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Ya, perjalanan yang sangat sekali melelahkan. Di mana kita melihat di Al-Quran, ya, kita dikenalkan sebagai seorang tokoh, sebagaimana tadi yang kami sampaikan di dalam mukadimah kami. Ya, seorang tokoh pendidik yang kita teladani bersama, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenangkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah seorang Luqmanul Hakim. Ya, sebagian mayoritas ulama menyatakan beliau adalah bukan seorang nabi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum sebuah perkataan dialog beliau dengan anaknya di dalam Al-Quran. Ya. Nasihat-nasihat Luqman, ya, Masya Allah, ya, kepada anaknya, yang mana seperti tercantum di dalam Quran surat Luqman, ya, ayat 12-19. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Luqman, di dalam Quran surat Luqman, ya, ayat yang ke-12. Pesan moral yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lewat lisan seorang Luqman, seorang ayah, perkataan yang diabadikan di dalam Al-Quran kepada anaknya. Pesan moral yang pertama, Masya Allah, adalah bagaimana seorang anak dituntut atau diajari untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memberikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini adalah percakapan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada dirimu sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan Maha terpuji. Inilah pesan moral yang pertama yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pesan Luqman, yaitu adalah pesan syukur, ya, pesan syukur. Kemudian pesan yang kedua, ya, pesan yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah. Baru Luqman menyampaikan kepada anaknya tentang tauhid, agar seorang anak tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan bahwa syirik itu adalah sebesar-besarnya zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka syirik pun adalah sesuatu zalim yang besar, karena menempatkan pada tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Dan kemudian yang selanjutnya, kita mengetahui bahwa di sini tentang ayat ini, ya, yang pertama adalah rasa syukur, kemudian yang selanjutnya adalah tauhid, dan yang selanjutnya kita tahu di sini menjadi poros utama tentang rasa syukur itu juga termasuk merupakan tauhid, ya. Rasa syukur itu juga merupakan iman, ya, iman dan tauhid, yang mana ini harus di atas ilmu, ya, di atas akhlak. Kemudian yang selanjutnya, seorang anak Luqman diajari bahwa agar memiliki sifat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dirinya. Tetapi kalau misalnya tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau misalnya tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dirinya, kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifat ihsan, sifat muraqabah, ya. Sifat tertinggi yang harus dimiliki seorang hamba.
Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Wahai anakku, sesungguhnya perbuatan apapun yang kita lakukan, meskipun sekecil biji zarrah, mithqala habbatin min khardal, fatakum fi sakhrah. Meskipun pekerjaan amal apapun yang dilakukan seorang anak, yang kita lakukan, mengajarkan itu seorang anak, mengajarkan kita kepada anak kita. Amal apapun yang kita kerjakan, entah amal baik, entah amal buruk, yang kita lakukan meskipun di bawah batu yang sangat dalam, au fis samawat, atau kita sembunyi di atas langit yang ketujuh, au fil ardi ya'ti bihallah, atau dimanapun tempat kita sembunyi di muka bumi ini, ya'ti bihallah, maka Allah pasti akan mendatanginya. Ini adalah sifat, menanamkan sifat muraqabah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sifat ihsan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang selanjutnya, pesan yang keempat, ya bunayya aqimis shalah, tentang ibadah. Yang mana ibadah bukan diletakkan nasihatnya di awal, tetapi di pertengahan, setelah tentang iman. Karena 3 ayat pertama itu mengandung iman semua, mengandung tauhid, rasa syukur kepada Allah, ya. Dan kita juga bisa membuat pola di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus memberikan sikap rasa syukur terhadap anak, ya. Bukan berarti semua keinginan yang diinginkan oleh seorang anak itu harus semuanya dituruti. Bagaimana kita seorang ayah, seorang bunda, seorang orang tua itu dituntut untuk bisa memilah mana yang lebih prioritas untuk anak, mana yang pilihan yang menjadikan anak itu bisa menjadi lebih baik, ya. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah pesan tauhid, ya. Puncaknya pesan tauhid yaitu adalah mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, anta'budallah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pesan muraqabah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat pertama. Dan kemudian yang selanjutnya baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan ibadah, pesan sosial di dalam ayat yang selanjutnya atau ayat yang keempat. Ya bunayya aqimis shalah, pesan ibadah, salat, wahai anakku. Muru auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat dan pukullah. Salat perintahnya yaitu di umur yang ke-7, dan kemudian pukullah ketika di umur 10. Ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tanggung jawab sosial tentang muamalah, berbuat baik dan cegah yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan kemudian perintah untuk sabar, ya, perintah untuk sabar. Karena kenapa wasbir 'ala ma asabak? Karena ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah disampaikan Luqman kepada anaknya 3 ayat yang pertama. Wasbir 'ala ma asabak. Ya. Perintah yang pertama syukur tentang iman, perintah yang kedua tauhid, iman. Kemudian perintah yang ketiga muraqabah tentang iman. Kemudian perintah yang selanjutnya ibadah. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah sosial. Ya, sosial urutannya tengah. Dan yang selanjutnya adalah pesan apa? Pesan sabar terhadap cobaan-cobaan iman. Karena ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, meninggalkan seseorang di muka bumi ini dan kemudian mereka beriman, ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun. Dan kemudian apakah mereka tidak diuji begitu saja?
pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian bagi seseorang atas dasar keimanan mereka. Dan kemudian ketika keimanan itu meningkat, Allah Subhanahu wa taala tambahkan ujian itu. Ya. Dan kemudian ketika keimanan kita meningkat, keimanan seseorang meningkat, maka juga Allah akan tambahkan ujian itu. Maka seorang mukmin tidak lepas dari yang namanya ujian. Ma min muslimin yusibu bihi adza hatta syaukah allati yushaquha illa kafarallahu bi khatayah. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa sebuah musibah apapun itu, hingga bahkan sekecil duri yang menusuk di dalam tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kafarallahu bi khatayah. Kafaro, kata kafaro itu menutup daripada dosa-dosa kita. Kafir, ya, tertutup daripada hidayah. Kafir, penutup buku, ya, kafarallah, ya. Maka ada, kalau kita melihat ya, kalau misalnya ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang mana di situ ada perbedaan, ada kafarallah, khotoyah, kemudian ghafara, kemudian afwa. Kalau kafara itu artinya menutup, maksudnya maha baik Allah Subhanahu wa taala ditutup dosanya, ya, ditutup dosanya dengan apa? Dengan kebaikan seorang hamba tersebut ditutup, ya. Ketika ditutup, maka pasti dosanya belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena dosanya masih tetap, ya. Karena dosanya masih tetap hanya ditutup, ya. Kemudian kalau misalnya ghafara dan afwa, itu artinya adalah apa? Artinya adalah diampuni, ya. Artinya adalah diampuni. Maksudnya diampuni apa? Ketika diampuni, maka dosanya akan hilang, ya. Dosanya akan hilang. Itu adalah perbedaan antara kafara dan ghafara. Ya. Kembali kepada pesan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya. Maka kita harus sadar bersama, ya, harus sadar, seorang, apalagi kita seorang pionir-pionir umat yang insya Allah kita juga akan melahirkan anak-anak yang mana akan menjadi penerus generasi kita, ya. Karena kita harus sadar bersama, ini generasi akan tumbuh, ya, dan menjadi PR kita bagaimana kita mengolah generasi tersebut. Apakah kita rela ketika kita mati, kita meninggalkan anak-anak yang mereka dalam keadaan lemah adab, lemah akal, lemah ilmu, ya, lemah fisik, ya, lemah ekonomi, ya. Maka dari ayat ini, ya, kita sadar bersama tentang keutamaan mendidik, ya, keutamaan mendidik. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala abadikan seorang perkataan Luqman kepada anaknya, ya. Yang terakhir, ayat yang ke-18, setelah nasihat kepada anaknya tentang sholat, kemudian muamalah, maka nasihat seorang Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, tentang adab, ya, tentang adab. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi menyombongkan diri. Dan terakhir, waqsid masyik,
Waqsid fi masjid, maka rendahkanlah dirimu, sederhanakanlah dirimu berjalan di atas muka bumi ini. Waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Fa inna angkaral aswat la sautul hamir, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maksud daripada suara keledai di sini adalah suara dengan suara teriak-teriak. Ya. Suara yang dibuat-buat, yang mana itu bukan suara aslinya. Di sini kita merangkum kesimpulan daripada tadabbur ayat-ayat yang Masya Allah diabadikan di dalam Al-Quran, sebuah kisah Luqman kepada anaknya. Pertama, yang didahulukan pendidikan kepada anak, yaitu adalah tentang iman. Iman mencakup ayat yang ke-12, 13, 14. Rasa syukur, rasa muraqabah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, ya, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam kehidupan kita, selalu diawasi. Dan kemudian tauhid, mengesahkan Allah. Dan yang selanjutnya baru tentang muamalah, ya. Inilah mengapa perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Makkah fasenya berapa tahun? 13 tahun. Fase yang cukup lama, bahkan fase yang lama sekali. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan iman kepada para sahabatnya, dan agar ketika mereka mendapatkan sebuah perintah untuk salat, perintah untuk meninggalkan khamr, perintah untuk zakat, ya, perintah untuk qital, mereka langsung melaksanakan dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan 10 tahun Nabi SAW dakwah di Madinah. Bandingan yang sangat luar biasa, 13 banding 10. Sangat lama mana? Pasti sangat lama ketika Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Maka kita bisa belajar bersama tentang ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, surat-surat yang diturunkan di Mekah. Itu berisi tentang sebuah kisah, tentang sebuah iman, ya, tentang sebuah tauhid. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah yaitu adalah semuanya tentang hukum dan muamalah sosial. 3 ayat pertama tentang tauhid, dan kemudian yang selanjutnya baru muamalah, ibadah, dan kemudian tentang penguatan adab dan tanggung jawab. Ya. Era modern saat ini yang mana ditandai dengan sebuah kebebasan informasi yang masif, dan kemudian juga dipenuhi dengan godaan-godaan faham sekularisme yang merusak iman kita, merusak moral anak-anak bangsa, ya, yang mana sangat begitu dahsyat sekali, ya. Zaman yang mana ditandai dengan pemberontakan manusia untuk menolak campur tangan Tuhan. Inilah yang sudah disebutkan oleh filsuf Yunani kuno tentang manusia modern yang mana mereka menolak Tuhan di dalam kehidupan nyata mereka. Ya. Ide tentang Tuhan, kata seorang filsuf Yunani kuno, membunuh kebebasan manusia. Ide tentang Tuhan membunuh kebebasan imajinasi manusia. Ya. Jadi manusia ingin bebas, maka harus membuang Tuhan dari kehidupan mereka. Ya, membuang Tuhan dari kehidupan mereka. Ya, inilah yang mana terjadi di dalam kehidupan manusia modern saat ini, zaman saat ini, generasi saat ini. Ya, Tuhan disingkirkan dari apapun,
muamalah, politik, ya, seni budaya, lembaga pendidikan, ya, bahkan seluruh aspek keilmuan apapun. Ya. Kita melihat ya bahwa sekarang sudah sukses sekularisme. Bagaimana mereka dengan visi mereka, misi mereka memisahkan agama dengan politik, memisahkan agama dari kehidupan nyata mereka. Yang mana menyampaikan bahwa kalau misalnya ibadah ya ibadah di masjid saja. Ya. Kalau misalnya baca Quran ya sudah, nggak usah ngajak. Ya. Menyampaikan ilmu hanya di masjid, menyampaikan tentang agama hanya di masjid, dan kemudian keluar masjid ya sudah, tidak usah ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nggak usah ada yang ngatur-ngatur Islam, nggak usah ada yang ngatur agama, nggak usah ngatur. Ya. Kita masih ditelan oleh teori tentang sebangsa kera, tentang kita adalah dari jalur kera. Ya. Kita masih dipaksa untuk menelan teori bahwa kebutuhan primer manusia itu adalah semata-mata hanya bersifat material, cuman sandang, pangan, papan, ya. Dan kemudian berzikir, melibatkan Allah, yang mana semuanya bermuara kepada Allah. Itu tidak terkait menjadi kebutuhan primer manusia. Padahal kita tahu, sebagaimana tadi disampaikan Luqman kepada anaknya, ya, yang mana semuanya adalah bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan keluarga, ya, dari yang namanya berzikir, iman, syukur, berserah diri kepada Allah, muraqabah selalu diawasi, ikhlas ketika beramal, ya. Yang mana itu semuanya menjadikan tenang hati kita, ya. Karena tanpa semua itu, ya, yang harus menjadi doktrin kita, generasi kita, tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan, kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kita. Itu kan doktrin-doktrin yang mana harus ditancapkan kepada anak, ya. Bukan mendasari kemampuan akal yang lemah. Disampaikan Imam Az-Zarnuji rahmatullahi alaihi wasi'ah, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, akal itu adalah ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada kekurangannya. Dan barang siapa yang mendasar atau bersandar kepada akal, maka dia akan sesat. Itu yang disampaikan Imam Az-Zarnuji rahmatullahi alaihi wasi'ah. Maka doktrin yang harus disampaikan kepada anak tentang semuanya harus bermuara kepada Allah. Apa-apa harus minta bantuan dulu sama Allah. Ya. Pengen sesuatu minta dulu sama Allah, nah. Ya. Baru kamu minta kepada ayah. Ya. Agar semua rezeki ayah dimudahkan sama Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Ya. Maka mengapa kita harus berdoa, ya, sebelum dan sesudah melakukan sesuatu? Itu mengajarkan kita agar semuanya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang pun kita seorang ayah, seorang bunda lupa, ya. Lupa mengajarkan, ya. Bahkan malah diingatkan oleh anak-anak kita, ya doa dulu ya. Ya berkendara doa dulu ya. Ya ini mau makan bismillah. Ya. Anaknya kita sudah makan lahap ya, sudah makan satu kali 2 suapan gitu kan. Nah kemudian anak baru makan bismillah, iya lupa. Ya. Kadang kita memang diingatkan sama anak, tetapi tidak mengapa. Ya. Tetap kita harus bagaimana mengajarkan kepada anak iman dulu. Semuanya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus ikhlas.
diawali dengan doa, ya, sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah skrip, ya, sebuah malangnya manusia modern justru mampu mengatur kehidupan seorangnya tanpa bimbingan dari Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh seorang pakar profesor Islam, yaitu adalah Profesor Sayyid Muhammad Nuqaib Al-Atash, ya, menyatakan bahwa manusia modern menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai manusia. Nah, inilah kunci. Kita sudah tahu, ya, kunci kenapa generasi modern saat ini sangat terpuruk. Karena apa? Tidak melibatkan Allah, bahkan terdoktrin menghilangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan anak-anak generasi kita. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, ya, perlu memahami dan mencermati bersama, ya, akan bacaan yang mereka baca, tayangan yang mereka lihat, ya, tontonan yang mereka nikmati, ya, itu semua kita perhatikan, ya. Jangan sampai anak-anak terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak baik, ya, terpengaruh dengan informasi-informasi yang menyesatkan, sehingga secara perlahan mereka terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa-bisa kita semua, ya, akan kehilangan anak-anak kita, bukan secara fisik, ya, bukan secara fisik, tetapi ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka sudah tidak memiliki lagi faham yang baik, ya. Dan tidak sedikit seorang anak yang ketika dibesarkan dari kecil hingga dewasa, ya, ketika mereka dewasa menyalahkan orang tuanya, menyesatkan orang tuanya, tidak sedikit, ya. Maka kita pada saat ini, tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah menanamkan tauhid, menanamkan iman, mendoktrin agar semuanya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kokoh. Disitulah kita faham bersama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, ya. Katakanlah kepada anak-anak kita sesuatu yang perkataan yang mulia, ya, dan perbaiki adab-adab mereka. Hak anak atas kita yang pertama dikasih nama yang baik, dan kemudian diberikan tempat tinggal dan pakaian yang baik, dan yang selanjutnya kita memiliki tugas untuk memperbaiki adab-adab anak-anak kita, sebagaimana dulu ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak kita, mereka lahir dalam keadaan yang hanif, ya, lahir dalam keadaan tauhid yang murni, ya. Maka fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi, ya. Ada sebagian orang tua yang menjadikan anak-anaknya yang memiliki faham Nasrani, memiliki faham Majusi, memiliki faham Yahudi, ya, memiliki faham-faham yang tidak baik, ya. Maka di sini yang terpenting, yang wajib dimiliki seorang anak, seorang manusia, yaitu adalah adab terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembah kepada Allah semata dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun itu. Adab yang sangat pokok yang diajarkan di dalam Islam, tauhid, ya.
Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebuah kisah yang mana kisah ini sangat fenomenal berkenaan tentang perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan Al-Aqsa dari zaman ke zaman, ya. Yang mana kita pernah berada pada zaman paling terpuruk, ya. Ketika masa perang salib, ya. Sebuah buku yang menarik yang mengkaji tentang strategi peradaban Islam, tentang kebangkitan Islam yang ditulis oleh Dr. Majdid Al-Kilani, ya, berjudul tentang Hakadha Jailus Saleh wa Hakadha Adatul Quds, ya, judul dalamnya adalah tentang misteri masa kelam Islam dan kemenangan perang salib, ya. Refleksi 50 tahun gerakan dakwah dan para ulama untuk membangkitkan umat dan merebut Palestina, ya, yang diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari LC. Yang mana buku ini menarik sekali berkenaan tentang sudut pandang proses kebangkitan kaum muslimin, ya. Proses kebangkitan sebuah peradaban, ya. Penerjemah buku ini yang mana merupakan alumni Universitas Madinah menceritakan bahwa tentang kaum muslimin yang mampu bangkit dari keterpurukan selama kurang lebih 50 tahun. Titik balik perang salib terjadi pada kejatuhan seorang pemimpin mereka Edesa di tangan kaum muslimin pada tahun 1114 di bawah komandan Imaduddin Zenki, ayah seorang Nuruddin Zenki, ya. Dan kemudian 2 tahun setelahnya, setelah kemudian bisa membebaskan Al-Aqsa dari pasukan salib, 2 tahun setelahnya beliau wafat dan kemudian diganti oleh anaknya, ya, Nuruddin Zenki, untuk memimpin sebuah perjalanan dakwah dan memimpin sebuah perlawanan terhadap pasukan salib, ya, pasukan salib yang mana ketika itu pada tahun 1149. Singkat cerita, Nuruddin Zenki, ya, berhasil meraih sebuah kemenangan pada pasukan salib dan bahkan sukses menyatukan kaum muslimin hingga Suriah di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya. Kita tahu bahwa sosok Nuruddin Zenki adalah seorang yang hebat, ya. Adalah seorang jihadis, mujahid, seorang sunni, ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan kemudian setelah sepeninggalnya Nuruddin Zenki rahmatullahi alaihi wasi'ah, dilanjutkan ponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, ya, memegang kendali kepemimpinan kaum muslimin dan melawan pasukan salib yang dikenal sebagai perlawanan Islam yang berhasil membebaskan Al-Aqsa, ya. 88 tahun sebelumnya, sebelum perang salib dimulai, tepatnya pada tahun 1099, Palestina jatuh di tangan kaum kufar, ya. Jatuh di tangan pasukan salib, ya. Meskipun di saat itu memiliki pemimpin muslim, ya. Meskipun pada saat itu kaum muslimin berada di tangan khilafah, di tangan khalifah, tapi saat itu umat Islam sungguh sangat terpuruk dan sangat tidak terperdaya. Dan kemudian setelah 88 tahun mereka berada di dalam keterpurukannya, lahirlah seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana bisa membebaskan kembali Al-Aqsa dari kaum salib, ya. Yang mana di sini buku ini memaparkan bahwa data-data, ya, bahwa Salahuddin bukanlah pemain tunggal yang turun dari langit, tetapi di sini kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, adalah produk daripada generasi yang sudah disiapkan telah lama, yang sudah
dipersiapkan puluhan tahun oleh para ulama-ulama. Dan salah satunya ulama yang memiliki potensi besar menyiapkan generasi baru tersebut, yaitu adalah Imam Al-Ghazali. Dan juga ada yang menyebutkan Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut Dr. Majdid Al-Kilani, dalam melakukan upaya perubahan umat yang mendasar, Imam Al-Ghazali lebih memfokuskan upaya untuk mengatasi masalah kondisi umat, yang mana mereka betul-betul, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah, menyatakan ketika itu memang umat layak untuk mendapatkan kekalahannya, layak untuk mendapatkan kekalahannya. Dan disinilah Imam Al-Ghazali rahmatullah mencoba mencari faktor daripada kelemahan umat dan berusaha mengatasinya. Daripada Imam Al-Ghazali itu menuding-nuding kaum salib, wah ini gara-gara kaum salib, wah ini gara-gara kaum salib, wah ini gara-gara kaum salib, menuding-nuding musuh atas akibat daripada keterpurukan dan kekalahan kaum muslimin. Masalah yang paling besar yang ada pada saat itu adalah berada pada diri kaum muslimin itu sendiri, tentang pemikiran yang mana saat itu pemikiran tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut itu sangat sekali ada di dalam diri kaum muslimin, tentang terlalu cinta terhadap gemerlap dunia dan takut mati. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah enggak banyak melakukan perubahan pada sistem-sistem yang sudah ada, sistem-sistem yang sudah ada tentang politik, dan kemudian tentang strategi militer enggak dirubah, tetapi yang dia tekankan yaitu adalah tentang perubahan yang paling mendasar, yaitu perubahan mulai dari diri seorang keluarga, akhlaknya, kemudian moralnya, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala harus dibentuk dulu. Maka dari itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah memulai dari dirinya sendiri sebelum memulai untuk kaum muslimin. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah lebih memfokuskan usahanya untuk membersihkan masyarakat muslim dari berbagai penyakit yang menggerogoti dirinya. Dan ini menjadi penting agar nantinya tumbuh pilar-pilar iman yang ada di dalam diri kaum muslimin. Di dalam bukunya Dr. Majdid Al-Kilani mengutip pernyataan seorang ulama penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi wasi'ah, yang mana betul-betul menggambarkan parahnya kondisi umat Islam saat itu. Umat Islam sangat dicekam dengan penyakit asabiyah, fanatisme madhabku lebih utama daripada madhabmu. Inilah yang terjadi pada saat itu. Asabiyah madhab, asabiyah madhab, fanatisme madhab yang sangat parah ketika itu berada di kalangan kaum muslimin. Dan kemudian terjadi kerusakan pemikiran, kerusakan pemikiran yang juga terpengaruh dari sistem sekulerisme yang dibawa oleh Barat, oleh Barat. Dan kemudian yang selanjutnya gaya hidup yang mewah, yaitu sifat wahan yang ada pada diri penguasa saat itu, penguasa muslim saat itu. Al-wahnu mahwal wahnu karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap gemerlap dunia dan takut mati. Menyebutkan Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi wasi'ah, seorang pemimpin gubernur ketika saat itu, Abdullah bin Marwan, Abu Nasir Ahmad bin Marwan, gubernur Palestina saat itu, mengucurkan dana sekitar 200.000 dinar untuk
cuman foya-foya, ya. Untuk cuman hiburan yang digelarnya semata dengan menggunakan dana umat. Dan kemudian seorang menteri, Sultan Al-Mahmud, terbunuh bertepatan dengan saat istrinya sudah keluar dari rumahnya atau sudah keluar masa iddahnya, diiringi dengan 100 pelayan dan 100 kendaraan yang bergemilangan dengan emas, betul-betul emas, ya. Ini juga sudah menggambarkan tentang, Masya Allah ya, kerakusan para penguasa muslim. Meskipun mereka adalah penguasa muslim, tetapi mereka memiliki sifat wahan, ya. Terlalu cinta gemerlap terhadap dunia dan takut mati, sehingga ini yang ditulis Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi wasi'ah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Dan gak mementingkan kaum muslimin, ya. Ketika acara itu dimulai, ya, ketika acara itu digelar, ya, ketika acara itu digelar pada saat kaum muslimin saat sedang krisis ekonomi umat, yang mana saat itu betul-betul melanda kaum muslimin, ya. Kaum muslimin di masa itu, Masya Allah, ya. Sebagian umat atau sebagian para kalangan ulama terus menggelorakan jihad, ya. Terus menggelorakan jihad tetapi tidak berhasil, ya. Terus berupaya untuk membebaskan Al-Aqsa tetapi tidak berhasil, ya. Maka ini yang disebutkan situasi 88 tahun sebelum jayanya umat Islam di Al-Aqsa, tentang sebuah keterpurukan yang mana kita pernah mengalaminya, ya. Jadi kita mengetahui bersama, yang kita lihat bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi yang kita lihat bagaimana seorang Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah dan kemudian para ulama-ulama ketika itu membangun sebuah generasi yang terlahirnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Sebagaimana seorang Muhammad Al-Fatih yang mana tidak terlahir begitu saja dan kemudian langsung membebaskan Al-Aqsa, tetapi itu adalah berkat daripada ulama-ulama yang mana menjadikan seorang Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Konstantinopel, ya. Dalam rangka membangun suatu peradaban, ya, dalam rangka membentuk generasi Islam yang sangat mulia ini, tugas seorang keluarga secara khusus, tugas umat muslim bukan menunggu datangnya pemimpin yang akan nanti mengangkat kita dari semua keterpurukan ini, tetapi umat muslim kita dituntut untuk bekerja keras, berupaya melahirkan, membangun generasi yang baru, ya, generasi yang baru yang harus bisa nantinya akan menjadi pioner umat, ya. Sebagaimana kaum muslimin, para ulama terdahulu membangun generasi agar terlahirnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Dan itu tidak akan terwujud kecuali umat muslim, terkhusus keluarga muslim, ya, yang memiliki visi misi jelas, lembaga-lembaga dakwah, kemudian pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Kita serius bersama tentang keterpurukan kita, ya, keterpurukan kita tentang ilmu, tentang apapun itu, maka inilah yang menjadi evaluasi bersama agar kita harus bisa bangkit, yaitu dimulai dari keluarga, membina keluarga, ya. Dimulai daripada membina keluarga. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan adab dalam keluarga, ya, pendidikan adab dalam keluarga adalah dasar kebangkitan Islam,
dasar kebangkitan diri dan umat muslim secara keseluruhan, ya, untuk mewujudkan peradaban Islam. Proses ini yang harus sepatutnya kita renungkan bersama. Bukan berarti kita harus menunggu sebuah pemimpin yang mana nanti akan memimpin umat dan kemudian mengeluarkan umat Islam ini daripada keterpurukan yang ada. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat diri kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian, para aba wal ummahat, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita harus sadar bersama tentang anak-anak yang ada di sisi kita. Mereka adalah manusia dan mereka adalah tanggung jawab kita, ya. Maka sudah selayaknya kita menjadi aba wal ummahat yang baik, seorang ayah bunda yang baik, untuk bisa membawa mereka menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang nantinya menjadi gen Saladin, ya. menjadi generasi penerus Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Maka kita belajar dari Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi wasi'ah. Beliau tidak menyalahkan kaum kufar, ya. Beliau tidak menyalahkan musuh untuk hasil daripada keterpurukan yang ada ketika saat itu. Tetapi yang beliau lakukan adalah muhasabah, melihat dari diri kaum muslimin dulu, ya. Ternyata betul sebagaimana yang Ibnu Katsir sampaikan, pada saat itu keterpurukan yang sangat nyata yang harus dievaluasi para ulama-ulama saat itu. Dan alhamdulillah 88 tahun setelahnya Yerusalem, Palestina, Al-Quds bisa dapat diraih kembali di tangan kaum muslimin. Mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan Luqman Al-Hakim tentang bagaimana kita mendidik, menyampaikan anak tentang iman dahulu, ya. Iman dahulu dan kemudian adab dahulu sebelum ilmu. Ma'asyiral muslimin, aba wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Semoga aba wal ummahat, ayah bunda yang dirahmati Allah, diberikan kekuatan, kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk sabar terus, ya. Karena ini adalah perjalanan yang sangat panjang, ya, perjalanan yang sangat panjang yang nanti akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita didik selama di dunia. Maka kita semoga diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan hidup, untuk menghadapi anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita yang kita didik saat ini, yang ada di sisi-sisi kita, semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang sholih, anak-anak yang sholihah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada asatidahnya, yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada umat, ya, yang berbakti kepada umat, ya. Dan kalau berhasil sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab ini, kita bisa merenungi bersama. Ketika seorang itu tidak menunggu, ya, seorang orang yang nanti akan memimpin generasi ini, tetapi semua memiliki kesadaran bahwa umat ini tidak akan setumbuh orang yang lahir, kecuali orang yang lahir nanti akan membina umat ini, kecuali kita yang akan menyiapkan, kita yang harus menyiapkan. Maka nanti tidak akan lagi ketika nanti dicari sebuah pemimpin umat, ya, ketika
nanti ada sebuah pemilihan ya. Oh nanti kamu akan menjadi takmir, oh nanti kamu ya jadi ngisi ya, oh nanti kamu menjadi pemimpin ini ya, pemimpin itu ya. Tidak lagi nanti yang wah susah untuk mencari pengganti ya. Pada saat itu kan berarti kita tahu bahwa orang-orang hebat pateng telecek ya. Orang-orang hebat ketika itu pateng telecek ya. Maka kita juga harus sadar bersama agar kelak di masa yang akan datang kaum muslimin bisa kembali pada masa kejayaannya dengan kita sadar membimbing generasi mulai daripada sekarang saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.